Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul First We Take Brooklyn. Memperkaya diri dengan kejahatan hanyalah jalan buntu dari kehidupan. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Film yang bercerita tentang seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Pada awalnya dia ditampung oleh pamannya di sebuah kota. Lantas paman yang baik hati dan tidak sombong itu hendak memberikannya sebuah pekerjaan yang layak. Namun tak disangka karena kelepasan memukul salah satu anggota mafia Rusia, hal itu membuatnya masuk ke dalam circle yang buruk. Ditambah lagi dengan dirinya yang membunuh orang sekaligus merampas narkoboy untuk dijual kembali. Saat kehidupan pria itu sudah dirasa adem-adem saja, disitulah ujian pria tersebut muncul dan harus berhadapan dengan teman munafik yang ingin segera dia mati. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di awal film, kita diperlihatkan di sebuah penjara. Ketika penjara sedang santai-santainya, tiba-tiba seorang pria tak menerima jika dia kalah dari permainan catur. Sehingga tokoh utama kita yang bernama Mickey lantas mengamuk. Hal itu tentunya langsung membuat Mickey masuk ke sel khusus. Singkat cerita, Mickey ini dipanggil untuk mengikuti persidangan. Dan ternyata karena pada saat itu negara Israel tempat Mickey di penjara sedang membaik sehingga dirinya dibebaskan tanpa syarat oleh Pak Hakim. Setelah itu Mickey langsung menaiki taksi selepas keluar dari lapas. Di dalam taksi, Mickey lantas membuka beberapa surat yang isinya adalah uang cash dan surat dari ibunya yang sudah meninggal. Diketahui juga Mickey langsung terbang dari Israel menuju Brooklyn, New York, menemui satu-satunya keluarga, yakni pamannya yang bernama Dudu. Dudu di sini adalah warga Israel yang telah hijrah ke negeri Paman Sam sejak lama. Di sana, Mickey disambut dengan hangat oleh Dudu dan juga istri Dudu. Mickey untuk pertama kalinya setelah diketahui telah berdiam diri di penjara selama 25 tahun, baru merasakan lagi makanan enak. Namun pada percakapan makan malam itu, ketika ditanya tentang tempat tinggal, Dudu langsung menyuruh Mickey untuk tinggal sesukanya di rumah mereka, tanpa diskusi dulu dengan istri Dudu. Karena percakapan tersebut terdengar oleh Mickey, dia pun jadi nggak enak dengan Dudu. Namun Dudu berkata, tak usah khawatir karena aku segera membantumu mendapatkan pekerjaan dan menghidupi dirimu sendiri, ucap Dudu. Mickey pun sangat berterima kasih pada Dudu. Lanjut, pada pagi harinya Mickey yang terbiasa tidur di lantai tiba-tiba dikagetkan dengan Dudu yang membangunkannya. Mickey hampir menyangka jika dirinya masih terbaring di teras penjara. Kemudian Dudu membawanya ke sebuah tempat dan mengenalkannya pada Arik, alias bocah tengil dengan berbagai macam keahlian. Di sana Dudu membawa Mickey ke sebuah tempat pengantaran paket. Dan tak disangka Mickey bertemu dengan Chaim, yakni teman lamanya semasa di penjara. Chaim juga diketahui sekampung halaman dengan Mickey. Tak sampai situ, Dudu juga membawa Mickey ke kedai milik pengusaha bernama Avi. Tak lupa Mickey pun dikenalkan pada Avi tadi. Namun saat itu Avi berkata jika dia belum bisa memberikan Mickey pekerjaan karena slot pegawainya sudah penuh. Kita juga diperkenalkan dengan Esther, yakni sang barista ala-ala yang pandai merayu lelaki. Diketahui Esther ini berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmed. Awal mula pertemuan Mickey dengan Ahmed sangatlah menarik perhatian publik karena perkenalannya langsung berakhir dengan adu jotos. Namun itu tak berjalan lama karena Dudu segera memisahkan keduanya dan membawa Mickey pergi dari sana.
Saat itu Dudu menjelaskan jika cara bermain di Amerika sedikit berbeda dengan kampung halamannya, yakni tidak bisa melulu harus pakai cara kekerasan untuk mendapatkan penghargaan dari orang sekitar. Namun Miki harus sedikit menahan diri. Tentulah Miki harus sedikit terbiasa karena sudah 25 tahun di penjara. Sementara itu di dalam kedai Avi kedatangan seorang preman pasar, sebut saja dia Dimitri. Pria dengan gaya ala ex-mood alias eksekutif muda. Diketahui ternyata Avi ini selalu dipajak oleh Dimitri dan bahkan meminta japrem yang sangat merugikan bisnis Avi itu. Karena tak mau ambil pusing dan agak takut juga, Avi terpaksa harus memberikan uang keuntungannya pada Dimitri. Dan Dimitri ini juga mempunyai kacung yang dimana Ahmed lah yang menjadi kacungnya. Berpindah ke malam hari, di mana Dudu istrinya dan juga Miki kembali makan malam dengan menu yang enak. Sementara di kedai Avi, Ahmed mengatakan jika dirinya pun tak bisa apa-apa jika Dimitri datang. Dengan Avi terus membayar, semuanya akan baik-baik saja, ucap Ahmed. Setelah itu, Ahmed pun seperti biasa mengantarkan Esther dan Arik selaku adik Esther untuk pulang. Namun Ahmed yang agak mabuk bersikap keras pada Esther sehingga membuat hubungan mereka harus putus di tengah jalan. Sedangkan Avi hanya bisa terpaku di kedai memikirkan bisnisnya yang mungkin akan bangkrut. Pada keesokan harinya Miki kembali ke kedai Avi bersama Arik. Saat itu Arik langsung memberikan lampu hijau pada Miki yang sepertinya mulai tertarik pada gerak-gerik Esther. Sehingga Miki pun memulai obrolannya dengan Esther. Meskipun sedikit kaku, tapi sangat terlihat jika Miki maupun Esther sangatlah menikmati waktu mereka. Lanjut, tak lama Dimitri dan pasukannya datang ke kedai Avi lagi. Sontak Esther pun langsung memanggil Avi karena gelagat Dimitri seperti yang ngajak adu jotos. Sehingga Miki pun bersiap-siap jika ada keributan. Dan benar saja, tiba-tiba anak buah Dimitri menampar Avi hingga terjatuh. Sehingga dengan otomatis Miki langsung mengambil stik baseball dan menghajar anak buah Dimitri dari belakang. Kejadian itu tampak singkat namun membuat semua orang di kedai berlarian keluar. Bahkan Dudu, Avi, dan Miki sempat bertengkar karena Dudu tak setuju jika Avi harus melakukan perlawanan. Namun Miki justru sepakat dengan Avi yang harus melawan sikap Dimitri tersebut. Sekilas info, Dimitri ini adalah orang Rusia. Dan dia di bawah naungan ayah tirinya yang bisa disebut mafia premanisme New York. Lanjut, dari perdebatan itu mereka sepakat bahwa Avi melihat ada bakat terpendam dari Miki. Yaitu seseorang yang berani menantang dunia di saat semua orang telah putus asa. Sehingga Avi menyuruh Miki untuk menemui Ahmed. Dan langsung saja pada malam harinya Miki lantas mendatangi kediaman Ahmed. Di sana, Miki ditugaskan hanya sekedar memberitahu jika Ahmed tak perlu lagi untuk datang ke kedai Avi, alias dia di blacklist. Tapi karena Ahmed si pemabuk yang tak bisa kontrol, dia lantas mengancam Miki akan membunuhnya. Di situ Miki yang masih fresh graduate dari lapas sehingga kehilangan kontrol juga dan membunuh Ahmed yang malang. Tak tanggung-tanggung Miki masuk ke rumah Ahmed. Di sana Miki mendapatkan sebuah harta karun, yakni narkoboy senilai jutaan dolar. Scene berikutnya, kita diperlihatkan saat Dimitri datang pada ayah tirinya itu. Namun Dimitri yang keduluan takut dengan ayah tiri langsung sok kuat dan berjanji akan membereskan masalah tersebut. Kembali pada Miki dan Arik di kedai Avi. Diketahui di sini Arik gemar menjual narkoboy, sehingga Miki bertanya, "Apakah kau tahu soal perdagangan narkoboy di sini?" Awalnya Arik tak tertarik dengan hal itu, namun ketika diberitahu narkoboynya bisa membuat mereka kaya, lantas Arik pun setuju untuk membantu Miki menjual narkoboy. Dan pada malam hari, Dudu yang ketika itu baru pulang lantas dicegat oleh Dimitri di depan halaman rumahnya. Tak banyak omong, Dimitri langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Dudu di tempat. Saat itu pun Dimitri mengatakan jika dirinya akan mengancam kehidupan Dudu dan Miki setelah insiden memalukan sebelumnya di kedai. Untungnya pria paruh baya itu hanya dibuat koma oleh Dimitri.
Setelah Dimitri pergi dari sana, lantas tak lama Miki datang bersama Arik yang niatnya mau mengambil narkoboy. Tapi sialnya Miki sudah menemukan Dudu sekarat di sana. Sontak Arik pun menelpon ambulans. Sedangkan istri Dudu yang melihat kondisi suaminya sekarat lantas langsung panik dan mengusir Miki dari rumah. Hal itu pun membuat Miki terpaksa harus menginap di rumah Arik dan Esther. Kemudian disinilah awal mula kedekatan Miki dan Esther. Untungnya Esther yang pandai merayu tersebut langsung memenangkan Miki yang panik dan memberikan motivasi hidup pada Miki agar dirinya membuat rencana untuk dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Pagi hari pun tiba, seperti biasa Miki tertidur di lantai. Esther menawarinya kopi sekaligus menanyai soal latar belakang Miki. Diketahui Miki dipenjara karena pernah membunuh seseorang pada usianya saat 17 tahun, sehingga dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu pun karena alasan membela ayahnya yang diperas oleh preman. Lanjut, di pagi hari, Miki bersama Arik, mereka memulai bisnis narkoboynya dan meraup banyak keuntungan dari hasil dagangan mereka. Hingga Miki memiliki circle pertemanan yang cukup bagus. Dari sana juga terlihat ekonomi Miki melaju dengan pesat. Namun Avi yang melihat itu jadi sedikit iri dengki hingga sewaktu ketika saat sedang menghitung jumlah narkoba yang ada, Miki terlihat membarter narkoboynya dengan beberapa senjata. Tapi berbeda dengan Arik, dia hanya ingin mengantarkan sebuah paket narkoboy dengan sendiri. Sungguh cita-cita yang sangat rendah. Tapi Miki pun memperbolehkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan bagaimana ayah tiri Dimitri mulai kesal karena melihat berita pembunuhan Ahmed telah sampai di koran. Bahkan mayatnya ditemukan di sebuah sungai. Hal itu juga tak lepas dari narkoboy milik ayah tiri Dimitri yang menghilang bersamaan dengan matinya Ahmed. Sementara di kedai Avi, Miki yang sedang asik ngerumpi bareng circle barunya itu tiba-tiba dipanggil oleh Avi. Awalnya Avi hanya ingin mengingatkan pada Miki jika dia harus hati-hati. Dengan bisnis tersebut sekaligus Avi juga menawari bisnis baru pada Miki dan membawa Miki ke sebuah rumah mewah milik salah seorang rekan kerja Avi. Saat itu mereka berdua bertemu dengan Mendal, seorang pria yang cukup sukses pada masanya. Lalu di pertemuan dengan Mendal yang cukup arogan itu membicarakan bisnisnya tentang mengambil keuntungan pajak dari setiap pembelian bensin yang ada di POM. Juga membahas soal kematian Ahmed yang viral belakangan ini. Di situ Avi hanya berpura-pura tak tahu apa-apa soal berita Ahmed. Dan sialnya Miki di sana jelas hanya dijadikan sebagai pengamanan dari bisnis antara Avi dan Mendal lakukan. Sontak Miki pun kesal pada Mendal karena sikapnya yang songong itu. Lalu dalam perjalanan pulang Avi tak lupa menanyakan soal nasib Ahmed. Padahal saat itu Avi tak menyuruh Miki untuk membunuhnya. Namun Miki juga menjelaskan jika dirinya terpaksa melakukan itu karena Ahmed mengancam nyawa Miki pada saat didatangi. Kembali pada si licik Arik, dia sekarang melakukan transaksi di suatu tempat. Tampak raut wajah Arik sangat ketakutan karena datang sendirian. Bahkan si pembeli sempat membuat Arik takut karena menodongkan senjatanya. Untungnya itu hanyalah lelucon karena muka Arik yang tampak tegang. Sementara itu Miki dan Esther lebih memilih untuk makan malam bersama di apartemen baru mereka dan berakhir dengan adu mekanik. Tapi tak lama Arik datang dan memberikan hasil transaksinya. Di keesokan harinya, karena teringat dengan Dudu, Miki memutuskan untuk mendatangi Dudu yang sekarat secara diam-diam, lalu meminta maaf atas perbuatannya itu. Tak lupa Miki juga menyimpan beberapa gepok uang untuk biaya berobat Dudu. Hari-hari Miki terus berjalan sehingga berhasil membeli apartemen mewah dan membunuh beberapa saingan Miki, yang dimana itu membuat ayah tiri Dimitri menyimpan perhatian yang cukup besar untuk masalah ini. Pasalnya ayah tiri Miki sudah kehilangan banyak aset investasi. Sementara itu, Miki dan Avi lebih memilih makan malam bersama pasangan mereka masing-masing. Namun di situ terlihat Esther agak tak nyaman dengan makan malamnya. Sehingga Esther mengajak Miki agar cepat pulang ke rumah dan mereka pun bubar.
Dalam perjalanan, Esther tak berkata apapun ketika ditanya ada masalah apa oleh Mickey. Namun sesampainya di rumah, Esther memberitahu jika dirinya tengah berbadan dua. Sontak Mickey kaget sekaligus senang mendengar hal tersebut. Namun Esther mengatakan kalau dia agak ragu dengan masa depan mereka. Pasalnya, Avi terlihat seperti memperbudak Mickey, sedangkan Mickey lah yang membuat Avi sudah sekaya ini. Sehingga Esther menyuruh Mickey untuk membalikan kemudinya di tangan Mickey. Tak pakai lama Mickey langsung mendatangi kedai yang saat itu sedang diadakan rapat antara Avi dan Mendal. Terlihat di sini jika peran Mickey dalam bisnis bensin hanya sebatang kacung. Lantas langsung saja Mickey ingin segera tahu tentang bisnis tersebut. Ketika Mendal berusaha menutupi proyeknya, Mickey memukul Mendal sehingga Mendal terpaksa menjelaskan bagaimana alur kerja bisnis bensin tersebut. Tapi hanya karena seorang fresh graduate lapas, Mickey hanya mengerti soal keuntungan yang mereka akan raih dan meminta agar Mickey sama-sama mendapatkan hasilnya. Pada keesokan hari, Arik dan Mickey datang ke sebuah gudang milik Chaim. Ternyata Mickey memiliki rencana lain, yakni membeli sebuah bom peledak yang kekuatannya kecil dan hanya cukup untuk meledakkan satu mobil saja. Sementara, Avi yang mulai tak suka dengan Mickey kembali berusaha menjilat Dimitri dan mengatakan jika Avi akan tunduk bayar iuran kompleks setiap bulan pada Dimitri. Tapi ketika ditanya siapa yang membunuh Ahmed, Avi langsung menjawab tidak tahu karena bisa membahayakan dirinya sendiri juga. Sehingga Mickey harus turun tangan dan langsung disaksikan oleh Avi, di mana Mickey membunuh Dimitri. Hal itu juga tak luput dari ayah tiri Dimitri. Dia diberitahu oleh bodyguard Dimitri jika Dimitri telah mati tertembak. Sedangkan Mickey memilih untuk merayakan kejadian tadi di sebuah bar dengan wanita lain. Sehingga Arik pun kesal pada Mickey dan memilih pergi dari sana. Lalu pada pagi harinya Mickey yang tertidur di sofa lantas dibangunkan oleh Esther. Awalnya Esther sempat marah pada Mickey karena pulang subuh dan tak ada kabar. Tapi Mickey berhasil merayu Esther dengan mengajaknya makan malam di restoran mewah nanti malam. Di sisi lain, Avi yang sudah kesal dengan kelakuan Mickey karena tak bisa dikendalikan membocorkan siapa yang membunuh anak tiri sang mafia besar. Lalu berencana untuk menjebak Mickey dan Mendal agar bisa segera disingkirkan oleh Avi melalui tangan ayah tiri Dimitri. Sementara itu, setelah mendengar Arik pulang ke rumahnya, di situ Arik menjelaskan jika ada bisnis baru yang bisa dicoba oleh mereka, yakni mencuri sebuah berlian seharga jutaan dolar. Mickey pun bilang jika dia nanti akan memikirkannya. Lanjut, meskipun Mickey sudah mendapat SMS dari Avi jika dirinya dipanggil oleh Avi untuk berkumpul di kedai, Mickey justru malah memilih makan malam bersama Esther di restoran mewah. Bahkan dia menyewa seluruh restoran agar tak ada yang mengganggu mereka. Setelah beres dari makan malam tadi, tiba-tiba terlihat sebuah mobil mengikuti kemana mobil Mickey pergi. Sedangkan di kedai, Avi sudah kedatangan Mendal yang langsung berkata kalau Mendal tak suka pada Mickey dan ingin menyingkirkan dari bisnis mereka. Tapi sial, Avi telah merencanakan sesuatu yang lain. Lantas Mendal pun harus terbunuh malam itu tepat di hadapan kedai api. Tak lupa Avi juga mulai menghasut adik Esther alias Arik. Di sana Avi menggiring Arik supaya mau percaya lagi pada Avi dan menjelek-jelekan Mickey di hadapannya, bahwa Mickey adalah pria yang salah dimiliki oleh Esther dan harus segera dijauhkan dari Esther. Singkat cerita, Arik yang mulai dilema lantas datang ke kediaman Mickey malam itu juga. Di sana Arik mengatakan jika pencurian berlian harus dilakukan malam ini sesegera mungkin karena sang pemilik akan memindahkan berliannya itu pagi hari. Dengan mudah Mickey pun setuju karena telah percaya pada Arik. Lantas mereka pun melakukan perjalanan ke sana dengan bergegas. Saat tiba di TKP pembobolan, Arik hanya menunggu di luar, sedangkan Mickey lah yang akan mengeksekusi pencuriannya. Secara singkat, karena sudah jago mencuri, Mickey pun dengan mudah berhasil membobol berangkas tempat berlian tersebut.
Lalu setelah keluar dari sana, Arik pun langsung menjemput Mickey. Tapi sayang seribu sayang, film ini berakhir dengan sad ending, di mana ketika Mickey akan membuka bagasi mobil, ternyata Avi sudah standby di dalamnya dan langsung menembak mati Mickey di tempat. Sekaligus itu pun yang menjadi penutup dari film ini. Tamat.